Diskusi sekarang. Selamat pagi teman-teman. Pagi atau siang? Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. 3 kali. Oh itu operator ya, nggak usah. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Dan juga terima kasih buat kemarin teman-teman yang sudah datang di Reno Portrait Workshop. Kemarin kita berbicara mengenai chipset NPU Mari Silicon X. Sekarang saya akan memulai memperkenalkan perangkat Reno 8 series, di mana ada 2 perangkat nanti yang saya perkenalkan, dan kita akan membahas di sisi desain, bagaimana impresi desain dari perangkat ini, dan juga fitur night portrait. Jadi mungkin ini yang akan sedikit berbeda. Saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai desain mungkin dari rangkaian-rangkaian perangkat Reno yang sebelumnya. Penjelasannya tidak akan sedalam ini, tapi saya mencoba untuk menjelaskan lebih dalam mengenai desain biar teman-teman tahu mengenai filosofi desain dari perangkat Reno 8 yang sangat berbeda dari pendahulunya. Oke, hari ini kita hanya membahas desain dan juga kemampuan portrait malam hari dari perangkat Reno series. Kita akan limit sampai di sini saja, karena nanti akan ada bahasan lagi yang lebih mendetail. Jadi nanti teman-teman berkesempatan untuk mencoba perangkatnya, silahkan. Kalau mau foto, kalau mau video, hands on atau impresi pertama kalinya. Kemudian nanti kalau mau nyoba hasil kameranya, hasil fotonya, silahkan. Tapi kita batasi hanya itu aja. Jadi apapun yang ada di dalam perangkatnya, detail, spesifikasi, dan informasi pada sistem operasi, itu belum bisa dihadirkan ke publik. Jadi kita akan membahas hanya desain dan juga kemampuan night fotografi saja. Kita mulai. Oppo Reno series. Mungkin teman-teman sudah tahu perangkat Oppo Reno series. Salah satu seri yang menjadi unggulan dari Oppo Indonesia, karena memang perangkat ini memiliki keunikan. Selalu ada 2 hal yang memang kita berbicara dari Reno series. Kalau teman-teman ingat, berarti 2 hal itu adalah 1, kamera, 2, desain. Reno series akan menitik beratkan perangkatnya pada kedua hal tersebut. Sedangkan dari kameranya, kalau kita lihat, kita akan membahas sedikit bagaimana revolusi kamera di perangkat Reno series. Dimulai dari tahun 2019. Ini ada beberapa perangkat yang memang tidak masuk ke Indonesia, seperti Reno Z. Saya punya. Kemudian ada Reno 5G. Sayangnya saya punya lagi. Tapi bohong nih, kok nggak masuk ke Indonesia punya nih. Maaf kalau terlalu Oppo. Jadi di perangkat Reno di seri pertama dan juga Reno seri kedua, kita lihat yang paling besar bisa di-highlight di sini adalah teknologi 10 time zoom tentunya. Karena memang dengan teknologi 10 time hybrid zoom itu yang pertama kali menegaskan bahwa seri Reno itu adalah seri high-end. Seri yang memang berada satu level di bawah flagship. Jadi memang Reno series itu bukan sebagai pengganti, kalau dulu teman-teman kenal dengan F series, bukan menggantikan itu, tapi ini lebih tinggi daripada F series itu sendiri. Kemudian ada Reno 2 series. Yang pasti Reno 2 series memang berkonsentrasi pada keunggulan kamera belakang pada fitur videografi. Terutama fitur videografinya ada pada fitur stabilisasi video. Lanjut ke tahun 2020, kita punya Reno 3 dan juga Reno 4. Dimana kalau memang di pertama Reno 10 time zoom, kemudian Reno 2 memang akan banyak berbicara tentang kamera belakang dan videografi. Kemudian di Reno 3 masih berbicara tentang videografi karena di situ ada fitur 108 megapiksel ultra clear image, di mana waktu itu teman-teman bisa lihat di gedung veteran kita mencetak Cinta Laura dan juga Yosi Sudarso dalam ukuran sangat besar 20 x 40 meter. Kemudian kalau Reno 4 ini sebenarnya kami mulai sedikit bergeser ke kamera depan. Kalau teman-teman melihat ada yang namanya hashtag atau jargon The Portrait Expert, disinilah kita memulai jargon itu. Lanjut ke tahun 2021, ini ada Reno 5 series dan Reno 6 series, di mana masih berkaitan dengan
portrait, terutama dengan kecerdasan buatan. Tahun kemarin kita punya Reno 7 series, di mana yang Indonesia masuk ada 3, Reno 7 5G, Reno 7 dan juga Reno 7Z 5G. Tapi sayangnya Reno 7 Pro 5G saya juga punya. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya teman-teman sudah kita kasih bocoran, yaitu Oppo Reno 8. Saya akan berbicara mengenai desain pada perangkat ini, terutama filosofi desain dari Oppo Reno 8. Kita akan bahas dulu dari hal yang mungkin teman-teman bertanya. Ada sebagian orang yang bertanya, kenapa kameranya gede banget? Kenapa bentuknya seperti ini? Mungkin nanti teman-teman bisa jelaskan ke calon konsumen kami bahwa yang pertama adalah desain ini sebenarnya kita membuat golden ratio, di mana golden ratio tumpuannya ada pada sisi kamera. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar di situ, di mana titik-titik di paling atas itu adalah, kita kalau dilihat di kamera, teman-teman tahu sistem kamera pasti tahu dengan golden ratio. Jadi kita tempatkan kamera ada di situ. Tapi tidak hanya menggarap bagian belakang, bagian depan sendiri juga kita garap dengan bezel yang sangat tipis sekali. Jadi dengan layar 6,7 inch ini, bezelnya itu kurang lebih itu ada 2,37 mm di bagian bawah dan juga 1,48 mm di bagian sampingnya. Sehingga screen to body ratio-nya sangat besar, yaitu 93,4%. Reno 8 ada hadir dalam 2 varian warna, yaitu yang saya pegang adalah warna unggulan glass green dan satu lagi adalah glass black. Warna-warna ini yang akan menyiksa teman-teman untuk mendapatkan fotonya. Kenapa? Karena memang sangat shiny sekali. Materialnya adalah, bagian belakang ini adalah Gorilla Glass. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana Gorilla Glass bisa dibentuk seperti ini. Kemudian finishingnya ini kita menyebutnya seperti porcelain. Jadi kalau teman-teman yang sudah memegang Find X5 Pro, kurang lebih finishing di Find X5 Pro dengan di Reno 8 Pro 5G itu sama. Oke, kemudian ini yang menjadi pertanyaan tentunya. Benar nggak? Teman-teman akan nanya, ini kenapa gede banget? Inspirasinya dari mana? Teman-teman tahu klasik vintage kamera? Ini yang mendasari kenapa kameranya dibuat sebesar ini. Jadi kita terinspirasi, kalau teman-teman lihat dari kamera ini, kamera zaman dulu ya, kamera film zaman dulu, kita terinspirasi dari kamera film zaman dulu. Ini termasuk sebagai sebuah penghargaan kita terhadap seni pengolahan cahaya atau seni dari sinematografi. Jadi kalau dilihat sebenarnya ini ada maksud tertentu yang akan kita bahas satu persatu nanti. Jadi sudah jelas ya kenapa kok kameranya gede banget. Berarti ini satu memang terinspirasi dari kamera sinema zaman dulu, dan juga nanti kita akan bahas yang menarik, apa sih mau apa Reno 8 dengan kamera sebesar ini. Oke, kita lihat behind the scenes dari Oppo Reno 8. Jadi sebenarnya engineer kami, desainer kami itu mengamati bagaimana sih pola konsumen dalam menggenggam sebuah perangkat ponsel. Mereka memutuskan konsep ini kita namakan adalah konsep sebuah perangkat yang tanpa beban. Kenapa? Karena semua ini berpusat pada satu unibody. Kemudian sebenarnya desain ini itu sudah disempurnakan lebih dari 100 kali dan sudah dikembangkan dan diteliti hingga 400 hari lamanya untuk membuat sebuah desain seperti ini. Jadi gimana? Jadi ini kaca Corning Gorilla Glass single glass kita panaskan dengan suhu 800 derajat Celcius. Suhu ini sebenarnya merupakan suhu yang sangat
di luar kebiasaan ketika produsen memanaskan sebuah single glass untuk dibentuk. Bahkan kaca sendiri, suhu ini di atas suhu pemanasan sebuah kaca. Kalau kita menempa kaca, berarti suhunya rata-rata akan ada di bawah 800 derajat Celcius. Kemudian bagaimana dibuat seperti ini? Kita memberikan sebuah tekanan yang beratnya kurang lebih setara dengan 120 kg. Mas Usi berarti ya. Ini dibuat untuk memberikan sebuah transisi yang lebih halus antara bagian belakang sebuah perangkat ponsel dengan kamera. Kadang-kadang jari kita harus ketika memegang bagian belakang itu mau tidak mau menyentuh bagian kamera. Ketika tidak menggunakan desain seperti ini, itu tidak akan terasa natural. Tapi ketika kita menggerakkan jari kita di antara lekukan bodi antara kamera, modul kamera dan penampang belakang, ini akan terasa sangat natural karena tidak adanya gap atau tidak adanya perbedaan material. Kemudian kaca Gorilla Glass ini dibentuk dengan cetakan seperti ini, teman-teman. Jadi yang tadi kaca single glass dipanaskan, kemudian diberikan tekanan hingga 120 kg dengan tekanan yang cukup tinggi, maka semua tekstur yang ada pada material cetakan ini, tekstur-tekstur yang ada di material cetakan ini, itu semuanya akan ditransfer ke kaca. Permasalahannya adalah tekstur yang ada di sini ini benar-benar harus dan benar-benar tidak menimbulkan sebuah ketidaknyamanan atau tidak menimbulkan sebuah perasaan yang mungkin ada yang ganjel atau ada material-material lain di dalamnya yang akan ikut pada saat proses single glass Gorilla Glass dipanaskan kemudian diberikan tekanan. Maka dari itu yang namanya cetakan ini untuk terhindar dari tadi permukaan yang tidak rata dan lain-lain, maka cetakan ini dipoles 3 langkah sebelum penempaan kaca dimulai. Buat apa dipoles sampai 3 langkah? Karena kita mau memastikan bahwa permukaan kaca yang kita panaskan dan kita tekan itu menghasilkan sebuah permukaan yang halus, yang terhindar dari permukaan yang mungkin tidak rata, atau terhindar dari elemen-elemen yang tidak kita inginkan untuk menempel ke kaca ini. Kaca ketika dipanaskan ada satu elemen pun dia akan ikut ke dalam ini. Kemudian apakah cukup? Tidak, kita masih ada langkah-langkah lagi. Ada 8 langkah pemolesan dalam skala nanometer. Jadi untuk memastikan bahwa kaca ini benar-benar halus dalam tingkatan sebuah nanometer. Kaca yang dipoles ini aja, enggak. Belakangnya juga dilakukan yang sama. Jadi baik depan maupun belakang akan dipoles secara menyeluruh dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Jadi penutup belakang ini itu memang kalau dilihat dari jauh terlihat halus, tapi ketika konsumen merasakan perangkat ini maka sama-sama terlihat halus. Oke, jadi itu adalah dibalik desain filosofi sebuah perangkat Reno 8. Dan sekarang kita akan masuk ke Reno 8 Pro 5G, perangkat yang memang sebelumnya memang sudah saya perkenalkan, tapi hanya pada chipset NPU-nya saja. Oke, Reno 8 5G memiliki binaural kamera modul dengan ring flash. Jadi ini adalah ring flash, berbeda dari flash-flash sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya flash bulat saja, tapi ini kita buat ring flash. Baik, tadi sudah kita jelaskan bahwa ini terinspirasi dari sebuah kamera vintage. Terinspirasi dari seni cahaya dan juga bayangan, sinematografi. Dan ring flash itu dibuat dengan susunan lingkaran geometris untuk menciptakan selain estetika, keunikan, tapi juga fungsionalitas. Bedanya apa? Ya, teman-teman sendiri juga pernah pakai ring flash, mungkin cahayanya jauh lebih merata dibandingkan cahaya direct flash yang bulat. Kemudian desain kamera belakang yang saya bilang tadi, kenapa sebesar ini? Ini sebenarnya adalah sebuah statement dari perangkat Reno series, terutama Reno 8 Pro 5G,
bahwa perangkat ini kuat dalam sisi kamera maupun sinematografi. Jadi mungkin orang akan melihat, konsumen akan melihat sebuah efek kejut bahwa wah gila ini kameranya gede banget, pasti bagus. Mereka akan beranggapan seperti itu. Selain anggapan itu yang kita mau dari konsumen, kita juga mau bahwa ini juga sebagai sebuah statement. Perangkat ini memiliki kamera yang sangat luar biasa. Perangkat ini memiliki kamera yang memang diunggulkan. Oke, warnanya ada dua warna. Yang saya pegang adalah glass green, warna yang memang akan menjadi warna yang termasuk hero kita. Dan satu lagi adalah glass black. Glass black sangat reflektif sekali warnanya, hitam dan blue. Dan keduanya ini membuat sentuhan yang minimalis, elegan dan juga premium. Sementara beratnya itu adalah 183 gram, termasuk ringan, dan ketebalannya 7,34 mm. Dan ini menjadi Rhino series paling tipis di antara yang lain. Karena yang lain 7,7, 7,8, dan 7,9. Jadi ini Rhino yang paling tipis dan juga ringan. Kalau teman-teman ikut yang namanya Reno 8 Portrait Workshop, maka saya pernah buat pernyataan bahwa saya lebih nyaman menggunakan perangkat ini. Kenapa? Karena memang perangkatnya layarnya besar, tapi juga ringan, lebih nyaman di tangan, lebih mudah handlingnya dibandingkan perangkat Find X5 Pro yang memang sudah keramik dan juga agak berat di tangan. Tapi perangkat ini sangat nyaman di tangan. Mau buktinya nyaman di tangan? Ini bukan perangkat saya, ini perangkat kantor. Ini adalah perangkat saya yang sudah pakai kurang lebih selama 3 bulan namanya. Ya, jadi kalau ada yang di luar, oh ya, mau Rhino 8 masuk, udah amat. Saya udah tahu dari 6 bulan sebelumnya. Jadi itu statement buat anak-anak yang suka tahu di mana, Instagram segala macam yang dari Google ya. Saya mau orang dalam tahu lebih jauh. Oke. Jadi perangkat ini memang sangat-sangat nyaman digunakan. Saya pakai perangkat ini, beberapa fitur memang memberikan impresi yang sangat besar dibanding ketika saya menggunakan perangkat Find X5 Pro sebagai daily driver. Oke. Kemudian kita akan berbicara tentang jargon dari perangkat Oppo Reno 8 5G, yaitu Ultra Clear Night in Portrait. Mari Silicon X Imaging NPU, chipset yang merupakan inovasi terbesar Oppo di tahun ini, di mana kita menciptakan sebuah NPU pencitraan khusus yang memang semuanya dibuat oleh Oppo. Kita namakan Mari Silicon X. Dibuat dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer dari TSMC dan memberikan daya komputasi artificial intelligence yang sangat efisien hingga 18 triliun operasi per detik atau TOPS dengan efisiensi daya paling baik di kelasnya, sekitar 11,6 TOPS per watt. Mari Silicon X ini dapat melakukan pengurangan noise pada video 4K 30 fps dan juga peningkatan efisiensi daya 11,16 kali dibandingkan perangkat Reno 7 Pro 5G. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik buat komparasi tidak dengan merek sebelah tapi dengan merek sendiri yaitu Reno 7 Pro 5G, silahkan berbicara dengan saya bawa perangkatnya jadi biar bisa memberikan gambaran yang lebih baik. Ivan ketawa kenapa? Merek kecil kalau kompa. Kemudian pemrosesan itu akan dilakukan secara real time dan dalam bentuk lossless di format RAW. Jadi bukan format yang jadi kemudian diproses, tapi format mentah yang kemudian diproses. Dan Mari Silicon X dapat menangkap video 4K dengan rentan ultra dinamis hingga 20 bit. Dan ini hanya tersedia pada Oppo Reno 8 Pro 5G saja. Fitur-fiturnya yang pasti tadi ada Ultra Night Video, tapi dalam 4K
kita melakukan kolaborasi antara Maris Silicon X dengan SoC atau System on Chip atau kita kenal sebagai CPU untuk menghadirkan video 4K yang ultra jernih di kamera belakang Reno 8 Pro 5G. Dalam mode 4K ultra clear, kejernihan gambar 4 kali lebih tinggi dari video 1080p, dan ada algoritma HDR Fusion dan AI NR atau AI Noise Reduction yang membantu meningkatkan dynamic range atau rentang dinamis video malam yang direkam pada Reno 8 Pro 5G sebesar 42,9%. Ada dua video. Yang pertama adalah dari Reno 7 Pro 5G dan yang kedua adalah dari Reno 8 Pro 5G. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Masih ada area yang lihat di warna hitam di Reno 7 Pro 5G, masih ada area yang diisi dengan noise. Sementara di Reno 8 Pro 5G semua bagian hitam itu menjadi yang sangat clear. Yang kedua itu adalah Ultra HDR video. Jadi selain untuk menggarap 4K Ultra Night video dalam keadaan gelap, perangkat Oppo Reno 8 5G juga bisa memungkinkan membuat kamera belakang itu digunakan dalam cahaya latar yang sangat kuat. Kita bisa lihat detail dari screenshotnya saja, detail dari Reno 7 Pro 5G dengan Reno 8 Pro 5G sangat berbeda. Coba kita mainkan videonya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di Reno 7 Pro 5G ketika bergerak itu terjadi perubahan warna. Sementara di Reno 8 Pro 5G yang terjadi adalah dia sudah menyesuaikan warnanya sehingga seolah-olah warna yang cahaya kuat di bagian belakang itu sudah menggunakan eye exposure lock. Tapi sesungguhnya tidak digunakan seperti itu. Jadi di sini ada yang bekerja yang namanya Maris Silicon X. Kemudian yang pasti adalah Reno 8 Pro 5G memiliki turbo raw yang sudah kita tingkatkan tentunya, di mana kita bisa melakukan pengurangan noise secara kecerdasan buatan pada 3 saluran masing-masing red, green, dan blue pada domain raw. Jadi domain file mentah yang kita sesuaikan, bukan setelah foto jadi menjadi file jadi baru kita sesuaikan kembali. Jadi bisa menghasilkan potret di malam hari yang sangat jernih. Kemudian pratinjau gambar di layar dibuat 60% lebih cepat. Jadi mungkin kalau tidak ada NPU Maris Silicon X, ketika teman-teman mau ngambil foto malam, di layarnya itu mungkin akan ada sedikit delay. Kenapa? Karena memang itu membutuhkan, kalau kita balik lagi ke Reno 8 Portrait Event Workshop, kita lihat bahwa di situ membutuhkan sebuah pengolahan khusus. NPU Maris Silicon X mempunyai DDR bandwidth tersendiri dibandingkan dengan sistem on chip, di mana memori bandwidth DDR itu harus di-share antara CPU, NPU, dan juga GPU. Oke, ini adalah hasil-hasil Oppo Reno 8 Pro 5G yang menggunakan chipset Maris Silicon X. Teman-teman bisa melihat hasil cetaknya di belakang, karena kalau lewat layar mungkin teman-teman akan berbilang bahwa layarnya ini lebih bagus, maka kita coba untuk cetak perangkat ini. Dan ini adalah spesifikasi appearance design dari Oppo Reno 8 Pro 5G. Covernya adalah Corning Gorilla Glass, 2 warna yang akan hadir di Indonesia, glass green dan glass black. Kemudian layarnya 6,7 inch, NPU Maris Silicon X. Kita punya fast fingerprint unlock yang true fast fingerprint unlock, lebih cepat dari Find X5 Pro. Kemudian kita punya fitur kamera di mana lebih besar kepada perekaman secara 4K. Oke, jadi itu Reno 8 Pro 5G. Dan kita lanjut ke Reno 8 5G. Ini adalah perangkat kedua yang saya coba perkenalkan ke teman-teman. Selain perangkat Reno 8 Pro 5G, kita punya perangkat
Reno 8 5G. Oke. Kalau dari segi desain, apa yang dibuat di Reno 8 Pro 5G dan apa yang dibuat di Reno 8 5G itu sama. Materialnya kaca, tetap dipanaskan 800 derajat dan juga diberi tekanan 120 kg. Namun, apa yang kita lakukan dengan modul kamera yang terintegrasi dengan penampang belakang ini, tujuannya adalah untuk mencegah adanya debu yang bisa masuk ke kamera. Biasanya kalau dengan format penampang belakang dan juga modul kamera yang dipisah, biasanya debu akan ngumpul di samping-samping kamera. Tapi dengan format seperti ini, di samping-samping kamera memang tidak ada debu yang mengumpul, kemudian potensi debu untuk masuk ke kamera itu lebih kecil karena memang tidak ada celah sama sekali. Ketebalannya jauh lebih tebal sedikit dari perangkat Reno 8 Pro 5G, yaitu 7,67 mm. Kalau tadi Reno 8 Pro 5G 7,43 mm. Kemudian beratnya sedikit lebih ringan, ini adalah 179 gram. Sama, desainnya masih menggunakan binokular ring flash, kemudian masih menggunakan lingkaran yang besar, menandakan bahwa statement Oppo bahwa perangkat Reno series ini adalah perangkat yang unggul di sisi kamera. Warna yang ada adalah, ini namanya adalah shimmer gold, dan satu lagi shimmer black. Dimana kalau shimmer gold ini kita memberikan sebuah lapisan di atas lapisan berwarna emas. Dasar dari perangkat ini adalah emas. Namun kalau teman-teman lihat, kalau saya gerakin, pasti teman-teman bisa melihat warna-warna lain yang timbul. Bisa ada kebiruan, kehijauan, dan lain-lain. Dan ini menjadi sebuah gradien yang unik. Dan tentunya sampul belakang ini bebas dari sidik jari. Oke, kita membahas tentang kamera dari perangkat Reno 8 5G. Sama, Ultra Night Video yang membedakan adalah kemampuannya, tidak 4K. Jadi kalau Ultra Night Video di Reno 8 itu kurang lebih dia akan mendeteksi cahaya sekitar, baik pada malam hari atau pada lingkungan yang rendah cahaya, dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu warna, kemudian wajah yang terekam akan dipertajam untuk menghadirkan video potret yang lebih jelas, lebih cerah dan lebih hidup pada kamera depan dan belakang. Ultra Night Video itu sudah secara default diaktifkan. Konsumen tidak perlu repot untuk menyesuaikan pengaturan, apalagi pengaturan manual, sebelum mereka melakukan perekaman. Kita lihat bandingan dari video Reno 7 5G dengan Reno 8 5G. Jadi bisa dilihat bahwa kemampuannya jauh lebih berwarna di Reno 8, jauh lebih terang di Reno 8. Kalau tadi di Reno 7, kita masih melihat ada beberapa noise dan beberapa warna yang kita bisa lihat tidak terlalu akurat. Mungkin sebagian orang ada yang suka warna seperti itu, tapi yang terjadi adalah highlight di bagian gelapnya lebih banyak. Tapi di Reno 8, highlight di bagian terangnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Reno 7 5G. Yang kedua adalah Ultra HDR Video, sama, tapi kemampuannya bukan 4K, di mana pada video ini ketika diaktifkan, kondisi di mana terdapat pada bagian yang paling terang atau bagian yang paling gelap, itu biasanya kalau tanpa menggunakan Ultra HDR Video, bagian gelap akan terasa gelap, bagian terang akan terasa terlalu terang. Namun dengan HDR Video, maka fitur ini akan mencoba menyeimbangkan antara bagian gelap dan terang sehingga video bisa memunculkan objek ketika direkam. Jadi kalau kita bandingkan Reno 7 5G dengan Reno 8 5G, kurang lebih seperti ini videonya. Yang satu lagi agak sedikit lebih gelap. Ini adalah Reno 7 5G.
Kemudian yang ini adalah Reno 8 5G. Naik Gojek kalau jauh. Oke. Kemudian pasti sama, karena keunggulannya adalah 19 portrait, berarti perangkat ini juga bisa mengakomodasi pengguna yang memang membutuhkan foto portrait di malam hari. Teknologinya sama, menggunakan turbo raw, di mana kita dapat melakukan pengurangan noise pada tiap-tiap bagian dari warna red, green, atau blue secara paralel di domain raw atau domain format mentah, bukan setelah foto diolah. Perhatiin jauh gambar, ini dapat dilihat 40% lebih cepat dibandingkan perangkat sebelumnya. Oke, ini adalah hasil dari Oppo Reno 8 5G. Jadi teman-teman bisa lihat kemampuannya memang foto portrait di malam hari. Ini adalah appearance design dari Reno 8 5G. Jadi kurang lebih beratnya lebih ringan 179 gram dan sedikit lebih tebal 7,34 mm. Warnanya ada dua, Sniper Gold dan Sniper Black. Teman-teman nanti bisa lihat di belakang. Dan biometriknya adalah fingerprint unlock dan face unlock. Sementara kamera feature-nya ada Ultra Night Video, Ultra HDR Video, dan Night Portrait. Seperti itu teman-teman, hari ini saya perkenalkan dua, tapi saya akan turut mengundang teman-teman untuk hadir lagi di tanggal 11 Agustus untuk melihat perangkat Reno 8 series yang lainnya. Kemudian, kalau teman-teman butuh semua informasi mengenai perangkat Reno 8, silakan menuju tautan situs bit.ly/Oppo Reno 8. Terima kasih. Jadi saat ini kita akan coba untuk lanjutkan sesi